Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim alladzi ba'atsahu fil ummiyina wa rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Yang kenikmatan itu apabila kita tidak akan mampu menghitungnya. Salah satu dari nikmat itu adalah nikmat sehat yang sedang kita rasakan ini, dan waktu yang luang juga adalah merupakan nikmat yang sedang kita nikmati sekarang ini. Oleh karenanya kita bersyukur untuk itu semuanya. Seraya marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa dalam arti melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, sekaligus berusaha sekeras tenaga, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menghindari, mencegah, dan tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jemaah diri sekalian yang berbahagia, dalam prinsip ekonomi, prinsip berdagang, ada suatu prinsip, yaitu ketika seseorang itu berdagang punya prinsip modalnya sedikit akan tetapi untungnya banyak. Ini adalah prinsip secara umum, prinsip ekonomi secara umum. Modal sedikit, untungnya banyak. Jemaah sekalian berbahagia, prinsip ini juga bisa diterapkan ketika kita beribadah, ketika kita beramal saleh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa jemaah sekalian? Yaitu bahwa ternyata ada amal soleh yang amal itu ringan ketika kita mengerjakan,
amalan itu mudah ketika kita mengerjakan, akan tetapi pahalanya besar. Hampir sama dengan prinsip ekonomi tadi. Untuk ibadah, untuk amal soleh, kita juga boleh berprinsip ibadah yang kita kerjakan ringan, akan tetapi pahalanya besar. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia, apa itu? Amal soleh, amalan yang apabila dikerjakan sebetulnya ringan, sebetulnya mudah, hampir semua orang bisa, akan tetapi pahalanya sangat besar. Yang pertama adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Kita sering melaksanakan amalan ini dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Adalah kalimat dan ucapan yang ringan dan mudah diucapkan bagi kita semua, akan tetapi pahalanya sangat besar. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu mengatakan dua kalimat yang ringan di lisan namun ringan berat timbangannya dan disugai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini termasuk kalimat zikir. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahf 2 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman di hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka berzikirlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan berzikir mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia dirahmati Allah, itulah zikir, kalimat, kata, perbuatan yang ringan. Apabila kita mau melaksanakannya, apabila kita mau mengerjakannya, akan tetapi pahalanya sangat besar. Yang kedua, jemaah sekalian, amalan yang ringan tapi pahalanya besar adalah berdoa. Kapan kita berdoa? Yaitu ketika kita mau melaksanakan segala tindakan dan setelah melaksanakan pekerjaan. Jamaah sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu senjata ampuh dari kaum muslimin adalah doa. Doa adalah upaya untuk melibatkan Allah untuk memecahkan permasalahan hidup di dunia ini. Doa adalah ikhtiar batin kita agar Allah selalu meringankan, selalu membersamai kita di dalam segala hal. Maka
doa itu dikatakan bahwa siapapun yang tidak senang berdoa dikatakan sebagai orang yang sombong. Oleh karenanya doa yang kita kerjakan, baik itu sebelum melaksanakan sesuatu dan setelah melaksanakan sesuatu, adalah suatu amalan yang ringan dan mudah dilaksanakan, akan tetapi pahalanya sangat besar. Doa tidak harus dengan bahasa Arab, akan tetapi doa bisa disesuaikan dengan bahasa kita kalau memang kita tidak bisa dengan lafal bahasa sesuai dengan doa asli. Ketika kita mau melaksanakan sesuatu, ketika kita mau mengerjakan pekerjaan apapun, mulai dengan doa, minimal dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Segala aktivitas kehidupan kita manusia, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, penuh dengan sesuatu yang disertai dengan doa. Karena di dalamnya mengandung hikmah luar biasa apabila kita melaksanakan amalan-amalan sepanjang hari itu dibarengi dengan doa. Ketika kita mau bepergian, kita juga diperintahkan berdoa. Ketika kita mau ke masjid, mau masuk masjid, kita juga diperintahkan berdoa. Keluar dari masjid, kita juga diperintahkan untuk berdoa. Hampir semua aktivitas yang kita laksanakan sehari-hari ini diperintahkan agar kita selalu berdoa. Jangan sekalian yang berbahagia, demikian juga dengan apabila kita selesai melaksanakan sesuatu, maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk berdoa. Minimal doa itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang di mana aku, maka jawablah Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat. Aku akan mengabulkan permohonan doa orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Allah sendiri mengatakan kita diminta untuk berdoa kepada Allah, dan Allah mengatakan Allah akan mengabulkan segala permintaan doa kita dengan catatan kita beriman kepada Allah, kita selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang berbahagia, mungkin yang ketiga, amalan yang ringan, amalan yang mudah, akan tetapi besar pahalanya, yaitu apa? Yaitu istighfar. Istighfar setiap saat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia, kenapa istighfar? Karena
memang ada dasarnya bahwa kita diperintahkan untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Paling tidak ada beberapa ayat Al-Quran yang mendasari perintah agar kita beristighfar. Yang pertama, di dalam surat Al-Quran, surat Muhammad, dikatakan fa'lamu annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayat. Maka sembahlah, maka hendaklah bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosa dan atas dosa orang-orang mukmin. Di ayat yang lain Allah mengatakan wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim, dan memohonkanlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, kita tahu keutamaan dari istighfar, yaitu adalah bahwa yang pertama adalah amalan yang ringan, amalan yang mudah. Yang kedua, amalan yang sangat besar. Dan janji Allah kepada orang yang selalu beristighfar adalah apa? Akan mengampuni segala dosa-dosanya dan akan selalu disayanginya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, Rasulullah SAW, orang yang benar-benar sudah dijamin maksud tidak akan melakukan kesalahan apapun, tapi beliau Rasulullah SAW selalu beristighfar setiap hari. Di dalam riwayat dikatakan minimal 70 kali Rasulullah sehari melakukan atau melaksanakan istighfar, membaca istighfar. Di riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW beristighfar sampai 100 kali setiap hari. Padahal Rasulullah SAW yang sudah dijamin oleh Allah bahwa beliau akan pasti masuk surga, pasti diampuni dosanya. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal atau beberapa hal tentang amalan yang ringan, amalan yang mudah apabila dikerjakan akan tetapi pahalanya besar. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu semua dalam rangka kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, di khotbah yang kedua ini marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk bermunajat kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah, untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.